Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Sampai kapanpun gak ada yang bisa menggantikan posisi Farel di hati aku. Walaupun dia udah nyakitin aku gak akan bisa berubah perasaan aku sama Farel. Gak mungkin aku cerai sama Fitri. Aku udah susah payah bangun rumah tangga ini sama Fitri, Pi. Saya nggak yakin. Buat apa Vira ngebunuh Fitri, Pak? Lu budak ya? Lu nggak dengar tadi gue ngomong apa? Kayaknya nggak masuk akal deh. Lagian juga, buat apa sih Bapak tergila-gila sama cewek kayak Fitri? Farel, lepasin aku. Kamu sakit, Fit. Tapi ngapain kamu tolong aku lepas? Karena kamu istri aku, Fitri. Fit, mendingan sekarang kamu istirahat ya. Aku nggak akan pulang kok. Aku akan nungguin kamu di sini. Gak usah, kamu pulang aja ya, Miss. Tolong bilang sama Farel. Aku nggak apa-apa, jadi nggak usah khawatirin aku ya. Dan bilang sama dia jangan marah lagi sama aku. Tolong jagain Farel. Fitri, aku akan selalu berdoa sama Tuhan supaya kamu dan Farel kembali lagi seperti dulu. Kamu cepat sembuh ya. Ya udah, aku pulang dulu. Rel, kamu ngapain sih diem di sini? Ayo dong, Nungguin Miska dulu ya, Mia. Miss, gimana, Miss? Dia bilang apa? Dia sakit apa sebenarnya? Dia nggak bilang apa-apa, Rel. Dia cuma bilang supaya aku harus jagain kamu. Rel, ayo dong, cepetan ah. Ayo. Ini nanti obatnya diminum 3 kali 1 hari. Ada vitaminnya dan juga ada obat penguat kandungan untuk ibu. Tolong diminum, Bu ya. Makasih ya, Dok. Saya permisi, Bu ya. Labo. Laki lagi. Labo. Mana ceweknya? Labo. Duh, susah banget nyari penumpang ya. Padahal udah gue obrol nih angkot. Ayo, terakhir. 1003. Angkot 1003. Ayo, labo. Buat telepon Sita aja, sekretarisnya Pak Utama. Kali aja dia bisa bantu. Halo? Sita ya? Norman nih. Yang pernah kerja di situ dulu. Iya, yang jadi kurir, Alex Messenger. Bentar lagi jadi manajer kalau nggak keluar. Yang penggemar jengkol itu ya, Mas? Iya. Kenapa sih kalau kenal gue yang jelek-jeleknya doang? Gini Sid, gue lagi bisnis ini charter antar jemput karyawan. Lo bisa tolongin gue nggak? Iya kali aja ada karyawan retro yang minta diantar jemput.
Rel, lu kenapa? Barusan gue ketemu sama Fitri Al di rumah sakit. Tadi dia mau pingsan Al, terus gue tolong gue bawa dia ke UGD. Gue bingung Al, dia sebenarnya sakit apa ya Al? Kok lu malah nanya gua sih? Lu nggak nungguin dia? Terus lu tanya ke dokter, Fitri itu sakit apa? Itu dia Al. Sebenarnya gue kasian banget sama Fitri Al. Gue pengen banget nungguin dia, tapi Mami marah-marah sama gue dan Fitri juga nyuruh gue pulang Al. Gue berani aja nekat sih Al. Gue berani nentangin Mami, tapi gue nggak enak Al. Gue nggak enak sama Fitri sama orang lain kalau berantem sama Mami. Gue ngerti kan kondisi gue Al? Iya. Gua ngerti posisi lo yang dilematis, Rel. Mudah-mudahan nanti gue ketemu Fitri terus gue tanya ya dia sakit apa. Tapi yang gue heran, pas Fitri nyuruh lu pulang, kok lu langsung pergi? Maksud lu apa? Ya, lu pikir sendiri aja, Rel. Apa? Kalian ketemu Fitri? Farel tolongin Fitri? Iya, nyebelin banget, Pi. Kalau Mami nggak paksa Farel, Pi. Papi tahu nggak? Farel itu mau nungguin Fitri sampai selesai, Pi. Farel. Aduh, tuh anak nggak kapok-kapoknya dia. Udah dikhianatin, disakitin, ditampar di depan umum. Masih juga ada hati nolongin Fitri. Iya, Pi. Mami juga nggak ngerti. Mami heran sama Farel. Pi, Papi ingetin dong dia terus, Pi. Kalau misalnya nih ya, Farel itu memikirkan perasaan dia aja, semuanya tuh bakal kacau, termasuk pekerjaannya dia, Pi. Tapi Mi, kayaknya kita nggak bisa terlalu keras sama dia, Mi. Kalau kita terlalu neken dia, nanti dia bisa berontak sama kita. Mami inget kan, waktu dulu pertama kali kita melarang dia berhubungan sama Fitri? Farel jadi kabur. Ya terus, ya mikirin perempuan itu kan, Pi, lupa sama kita. Nah itu maksud Papi. Jadi, ya mulai sekarang kita harus lebih merangkul dan lebih lunak sama dia. Kamu sabar ya sayang ya. Karena selangkah lagi, kita akan menguasai perusahaan Retro. Dan kalau sampai itu terjadi, kita nggak perlu lagi sembunyi. Atas nama cinta. Aduh Mas, kok pakai mailbox sih Mas teleponnya? Mas, aku sakit. Tolong antar aku ke dokter ya sekarang. Alif, ini susunya, sayang. Mas Bram tuh kemana sih, Mi? Kok di SMS nggak balas? Mungkin Bram lagi sibuk, Mai. Sesibuk-sibuknya suami, Mi. Tapi kalau istrinya sakit, masa dia nggak khawatir sih? Biar Mami aja yang nganterin kamu ya. Alif kan bisa dijagain Bibi. Nggak mau. Maya mau tunggu Mas Bram aja, Mi. Maya kepengen tahu seberapa besar sih itu perhatiannya ke Maya. Mas kamu tuh kemana sih? Mai, kalau kamu nungguin Bram, ya kelamaan. Ayolah Mami yuk, biar Mami yang nganterin kamu ya. Kenapa, Al? Itu kayak angkotnya Mas Norman deh. Mas Norman? Wah, lu Al, bikin kaget gua aja. Mau sih? Dua-duaan mau pulang bareng ya? Mentang-mentang lagi pacaran. Apa-apaan sih Mas Norman? Maaf ya Mas,
Mas Norman kadang-kadang suka ngaco. Oh, lu kenapa sih, Al? Gede banget malunya. Umur lu udah tua, jabatan lu aja udah duda. Kalau lu pacaran sama Moza, ya gue sih dukung aja. Ya kan? Tuh, lihat dong. Mozanya nyantai aja, ya kan, Mas? Kok ngetem di sini sih? Ini kan bukan pangkalan angkot. Ini, Al. Gue dapet objekan. Jadi charterannya karyawan retro, antar jemput. Lumayan kan? Ada penghasilan bulanan. Ya ampun, Mas Norman. Mas Norman malu-maluin aja, Mas. Bikin malu. Emang lo kata gue telanjang? Hah? Emang lo kata gue nyolong bikin malu? Barangan aja lo. Man, kamu ngapain sini? Semenjak bisnis sepi, terus job iklan nggak ada, ya udah, saya jadi tukang charteran antar jemput karyawan retro, Pak. Ya nggak apa-apa lah, Pak. Apa aja yang penting halal. Kamu hebat, Man. Saya salut sama kamu. Kamu nggak malu jadi supir walaupun pernah jadi artis top. Al, tuh, lu dengerin tuh. Bos lo bilang nggak kenapa-napa. Ayo, Man. Doh. Ya, Pak. Ayo buruan. Ya, cakap depan. Ayo sih. Mama. Ayo. Dari tadi kok nggak nelpon? SMS juga enggak. Padahal aku udah SMS dia bilang aku sakit. Orang kok nggak ada perhatiannya sama sekali. Well, kalau menurut Papi, nanti yang akan pegang Surabaya si Aldo. Menurut kamu gimana? Aku juga setuju, Pi. Dia cukup kompeten kok. Dan aku lebih percaya Aldo daripada Mas Bram, Pi. Halo. Rel, Mas Bram itu di mana ya? Ada meeting atau lembur? Kok Kak Maya telepon dari tadi mailbox terus handphonenya? Mas Bram udah pulang dari tadi, Kak. Malah pulang duluan daripada aku, Kak. Emang kenapa, Kak? Suara Kak Maya kok lemes gitu sih? Iya, Rel. Mah kakak kambuh. Kak Maya butuh banget sama Mas Bram nih. Dari tadi telepon kok nggak bisa ya? Brengsek tuh orangnya. Kenapa, Rel? Enggak, Kak. Mungkin dia lagi kena macet, Kak. Atau mungkin ada ini kali ya, janji sama klien di luar. Nggak ada deh, Kak. Pi, Mas Bram ada janji sama klien di luar ya, Pi? Enggak. Dia tadi pamit justru katanya mau langsung pulang. Tuh, dengar sendiri kan, Kak? Ya udah. Pi, Papi ngerasa nggak? Mas Bram akhir-akhir ini agak aneh. Maksud kamu apa, Dan? Ya, aku mencium gelagat Mas Bram nggak enak, Pi. Dia udah mulai telantarin Kak Maya, udah mulai kayak nggak perhatian lagi sama Kak Maya. Dan tiap pagi dia berangkat duluan, Pi. Tapi nyampe di kantor aku nggak pernah ngeliat dia. Terus kalau dari kantor pulang duluan ke rumah, kita nyampe di rumah, aku nggak pernah lihat Mas Bram, Pi. Malah Mas Bram nyampe ke rumahnya tengah-tengah malam. Well, Bram itu orangnya lurus. Dia bukan tipe orang yang suka macem-macem. Nggak ada tuh dia potongan suka selingkuh atau doyan main perempuan. Tapi kulit luar belum tentu sama kan, Pi, sama dalamnya. Kamu nyindir siapa, Rel? Fitri. Kok Papi jadi melebar kemana-mana sih, Pi? Ini kan lagi ngomongin soal Mas Bram, Pi. Oke, Papi minta maaf. Rel, Papi tahu ada sentimen pribadi antara kamu sama iparmu itu. Tapi Papi minta jangan nuduh dia macam-macam. Ya, Papi percaya sama dia. Mas, kita jalan-jalan keluar yuk. Ke mall kek, ke kafe. Atau kita dugem aja, Mas. Kan kita udah lama banget nggak dugem, ya? Kamu gimana sih? Masa mau ke tempat umum? Seluas-luasnya Jakarta. Itu jadi sempit buat orang selingkuh kayak aku.
Kalau sampai Maya sama keluarganya tahu tentang hubungan kita, bisa habis aku. Aku sadar diri kok. Ini resiko jadi kekasih gelap. Aku mesti pasrah dijadiin yang kedua. Cuma bisa disimpan di rumah doang. Nggak boleh komplain, nggak boleh nuntut apa-apa. Kamu sabar ya sayang ya. Karena selangkah lagi, kita akan menguasai perusahaan Retro. Dan kalau sampai itu terjadi, kita nggak perlu lagi sembunyi. Bener, Mas? Bener dong sayang. Aku tuh sayang banget sama kamu. Tapi kita harus bisa nahan diri dulu, sebelum semuanya terwujud. Kamu bisa ngerti kan? Tapi aku sekarang lapar banget, Mas. Kita cari makan keluar yuk. Aku pengen makan yang enak-enak, ya? Tapi jangan di mall ya. Iya, yuk. Gawat, Al! Gawat! Gawat kenapa, Har? Vira kabur dari sekapan. Gua takut dia balas dendam sama Fitri. Lu ikutan dong. Ngapain lo kesini? Bete kali di dalam. Enaknya nih kalau main catur tuh sambil minum kopi. Jangan minum dulu. Biar si Vira yang minum. Kalau dikasih racun, biar dia yang mampus. Coba lo minum duluan. Kenapa sih pada curigaan banget? Nih, lihat nih. Gak apa-apa nih. Ya udah, gua minum lah. Bang, nyium buah kebakar nggak sih? Mana? Gak ada. Ngajak aja lo, Fir. Ih, ini tuh bawa kabel kebakar. Bang, mendingan dicek deh. Kalau ini rumah kebakaran, kalian berdua tuh bisa mati di tangan Pak Devon. Ayo kita cek, bro. Gimana? Nggak ada? Nggak ada, lo ngaco aja. Bisa aja. Abis ini, lo berdua pada mampus. Aku cuman kurang darah kok. Tadi pusing sampai mau pingsan, Al. Waktu Farel kecelakaan, kamu yang nolong dia. Waktu kamu pingsan, dia nolong kamu, Fit. Aku yakin, Fit. Tuhan sengaja mempertemukan kalian dengan cara seperti ini. Tadinya aku berharap Farah bakal nungguin aku sampai pemeriksaan dokter selesai. Aku seneng ngeliat dia khawatirin aku. Tapi Mami udah keburu marah. Kita tahu lah, Fit, dari dulu Mami kayak gimana. Tapi ini semua bukan salah Mami. Ini gara-gara Oma, Fit. Oma yang ngeracunin pikirannya Mami. Al, gak boleh ngomong kayak gitu. Iya, tapi kamu harus tahu. Mami masih belum rela kalau Farel balik lagi sama kamu, Fit. Tapi Al, apa Farel belum sepenuhnya percaya sama aku? Kamu kenapa berpikiran kayak gitu, Fit? Kalau dia benar-benar percaya dan peduli sama aku, kenapa dia sama sekali nggak belain aku depan maminya? Mungkin dia baru benar-benar percaya sama kamu kalau kita udah membuktikan semuanya, Fit. Kamu jangan putus asa ya. Suatu saat, kebenaran pasti akan terkuak satu persatu. Dan Farel akan percaya 100% sama kamu bahwa kamu benar, Fit. Halo? Al, gawat, Al! Gawat! Gawat kenapa, Har? Vira kabur dari sekapan. Gua takut dia balas dendam sama Fitri. Vira kabur? Terus, gue mesti ngelakuin apa? Lo jangan Fitri di rumah. Gua tahu kemana Vira kabur, oke? Oke. Makasih, Har ya.
Kenapa? Nggak apa-apa, Fit. Kamu tenang aja ya. Aku pasti jagain kamu. Biar Hardi yang ngejar Vira. Tapi kamu harus tetap hati-hati ya, Fit. Jaga diri kamu. Aku pergi dulu ya, Fit ya. Iya. Terus? Di sini ada pasien yang bernama Fitri Rayun. Kalau boleh tahu, dia sakitnya apa sih, Sis? Bapak ini siapanya? Saya suaminya. Loh, kok aneh? Kalau memang bapak suaminya, masa nggak tahu masalah istrinya apa? Maaf ya, Pak. Saya ada panggilan darurat. Ya Allah. Aku udah kehilangan Farel. Aku kangen sama dia. Aku kangen. Aku pengen ketemu Farel. Aku mohon. Suatu saat nanti Farel bisa kembali sama aku. Aku janji kalau aku ketemu sama Farel, aku nggak mau ngomong apa-apa sama dia. Aku nggak nanya apa-apa. Ya Allah, ini mimpi atau beneran? Makasih ya Allah. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa terlambat? Cintamu telah termiliki. Sedang diriku dengan dia tak begitu cinta. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu. Iya, Pi. Rel, kamu di mana? Ini semua udah nungguin kamu untuk makan malam sama-sama. Cepetan ya. Hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau atas nama cinta. Saya mesti kasih tahu Pak Devon kalau semua ini rencana busuknya si Fitri. Lihat kamu Fitri dan Hardi, kamu harus membayarnya. Pak Devon! Heh, lu berdua gimana sih? Diperdaya sama cewek aja teler. Dasar lu semua. Awas ya. Kalau sampai dia lolos lagi, kalian berdua jaga dia ketat. Dia ini berbahaya. Kamu ngerti nggak? Ngerti, Bos. Halo, Al. Al, lo tenang aja, Al. Vira sekarang dalam pengawasan gue. Oke.
mampus gue. Kenapa, Mas? Itu kan kakaknya Aldo. Mas, tolong jangan cerita sama siapapun soal ini ya. Tenang aja Mas Bram, kita kan sama-sama laki-laki. Apalagi Mas Bram pernah bantuin saya waktu saya gembel dulu kerja di kafe ya kan. Pokoknya tenang aja, situt mulut. Bagus deh. Nih, buat uang rokok. Apaan nih? Mas. Kenapa? Ada yang kurang? Enggak. Itu cewek ada temennya enggak? Jadi kan kita enak ntar pacaran berempat ya. Emang paling enak kalau punya rahasia orang. Duit datang diri. Dari tadi aku telepon kamu, aku SMS kamu, sekarang baru tanya kenapa. Kamu gimana sih? Aku tuh baru pulang dari lembur, Mai. Malah disambut omelan kayak gitu sih. Dari mana kamu, Mas? Lembur? Lembur di mana? Kamu tuh lupa. Kamu sekantor sama Papi sama Farel, Mas. Kalau kamu nggak ada, aku bisa ngecek ke mereka. Mereka bilang kamu sudah pulang dari tadi sore. Ya, aku lembur kan bukan berarti harus di kantor, Mai. Aku ketemu klien itu di kafe. Karena ada proyek yang harus aku follow up. Keterlaluan ya kamu tuh, Mas ya. Kamu tahu nggak? Aku tuh sakit, Mas, seharian. Kamu sudah pergi ke dokter? Ya udah, Mami yang nganter aku akhirnya. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Setiap aku butuh kamu, kamu selalu nggak ada buat aku. Dulu juga waktu Alif sakit, kamu susah banget dihubunginya. Bukannya aku nggak peduli sama kamu, Mai. Aku tadi memang lagi sibuk dan aku nggak tahu kalau kamu sakit. Handphone aku tuh tadi lowbat. Ya udah, aku minta maaf ya. Aku janji kok, aku akan lebih perhatian lagi sama kamu. Kamu sudah minum obat? Perut kamu masih sakit? Kamu udah makan belum? Aku bikinin makanan ya. Nggak usah, makasih. Ada yang perlu saya sampaikan di sini. Soal rencana pembukaan cabang di Surabaya nanti, ada kemungkinan Aldo yang pegang. Saya, Pi? Ya, ini memang baru wacana, belum pasti. Tergantung kamu juga, Do. Kamu sendiri gimana? Apa kamu siap kalau saya tugaskan untuk memegang cabang yang di Surabaya nanti? Di Surabaya? Saya tahu kamu pasti berat ya, meninggalkan keluarga, apalagi anak. Gini, kita bicarakan aja soal itu nanti, ya. Al, apa kamu bakal nerima tawaran Om Utama tadi? Untuk pindah ke Surabaya? Kayaknya aku harus pikir panjang dulu deh, Mus. Tapi kalau tugas gimana lagi? Terus gimana sama Vinza? Pak Utama sama Bulia kan kakek neneknya. Jadi mereka pasti dengan senang hati ngurus Vinza. Atau gimana kalau Vinza sama aku aja? Aku suka anak kecil kok. Lagian aku kan udah lama kesepian, Al. Nanti aku sewa babysitter. Jadi kalau siang aku ke kantor, Vinza sama babysitter. Gimana? Kamu kok malah ketawa kayak gitu sih? Kamu pikir aku bercanda, Al? Sorry, Mus. Kamu serius? Aku nggak nyangka, Mus. Ya ampun, Al. Aku tuh terlanjur sayang sama Vinza. Kamu nggak tahu sih, kalau setiap kali aku mau tidur, aku selalu kebayang-bayang sama mukanya Vinza.
Ya ampun, Mos. Makasih banyak ya. Aku nggak nyangka kamu sebegitu sayangnya sama Vinsa. Jadi, kalau Om Utama milih kamu, kamu mau? Ya Tuhan, ada apa sih sama perasaanku ini? Kenapa aku jadi sedih banget? Kenapa kayak nggak rela gini ya? Apa iya aku harus selalu kehilangan orang-orang yang aku sayangi? Memangnya kalau aku ke Surabaya, kamu kenapa? Enggak kok, nggak apa-apa. Ada sedikit masalah dengan kandungan ibu. Ibu harus jaga dengan hati-hati. Makan makanan yang bergizi dan juga jangan terlalu kecapean. Iya, Dok. Permisi, Bu. Dari mana aku dapat duit untuk makanan bergizi? Dan mana mungkin aku bisa banyak istirahat? Tolong aku ya Allah untuk bisa menghadapi semua ini dengan kuat dan tabah. Jagalah anakku. Halo? Halo? Atas nama cinta. Siang, Pak. Ini berkasnya. Makasih, Fit. Fitri. Sorry. Iya, misi, Pak. Gak bisa ngelupain dia. Gue kebayang terus wajah dia yang sakit. Gue boleh gak tahan kalau dia lihat dia lagi sakit. Halo? Halo, Miss. Perasaan aku kok gak enak terus ya. Aku kepikiran Fitri terus, Miss. Kamu langsung ke sana aja, Rel. Kamu kan suaminya. Aku gak bisa, Miss. Aku kalau lihat dia hancur, Miss, hati aku, Miss. Miss, kamu tolongin aku ya. Tolong jenguk dia, Miss. Kalau dia butuh biaya, tinggal bilang sama aku, ya. Ya udah. Aku ke sana sekarang. Aku nengok Fitri, ya. Makasih ya, Miss. Adik! Dit, lu gila? Lu kenapa sih? Jangan pura-pura lu! Ada hubungan apa, ha? Lu sama Aldo dan Fitri, ha? Lu yang membantu mereka untuk menjebak Vira, ya? Enggak. Pengkhianat kayak lu harusnya mati. Saya tuh kan nggak tahu kalau lu ngebantu Fitri. Jadi, nggak ada sus pasien rawat inap yang bernama Fitri Rahayu di sini. Oh, tidak ada, Bu. Ya Tuhan, kemana dia ya? Padahal aku pengen banget tahu kondisi dia. Meskipun mungkin aku nggak bisa bantu banyak. Tapi setidaknya aku pengen menguatkan hati dia. Dia pernah berjasa sama aku. Masa sekarang dia sakit, aku diem aja. Mungkin aku bisa nolong dia dengan cara yang lain. Iya, Fit. Rel, ini aku, Miska. Ya, sorry, Miss. Maksud aku, ya kamu aku tahu. Kenapa, Miss? Rel, Fitri udah gak ada lagi di rumah sakit ini. Aku tahu, Rel. Semenjak kamu ketemu Fitri di sini, pasti kamu makin gak bisa ngelupain dia, kan? Ayo, Rel. Kamu gak bisa nipu diri kamu terus kayak gini. Kamu bener, Miss. Aku makin kacau. Terus kamu nunggu apa lagi? Mendingan kamu sekarang kejar dia, Rel. Kamu harus mengembalikan hubungan kalian lagi seperti dulu. Terbukti kan, Rel? Semenjak Fitri nggak ada, kehidupan kamu jadi kacau. Kamu masih sayang kan sama dia? Sangat, Miss. Kamu juga nggak bisa berhenti kan mencintai dia? Kalau aku berhenti mencintai dia,
Itu sama aja kayak aku nggak bernafas, Miss. Sekarang gini, Rel. Mendingan kamu cari nomor teleponnya Fitri dan kamu coba menghubungi dia. Kamu harus kejar dia, Rel. Atau kamu akan menyesal selamanya. Al, waktu gue pingsan dan ditolong sama Fitri, dia sempat ninggalin nomor handphone nggak, Al? Ada, Rel. Dia waktu itu emang ngasih nomor handphonenya ke gue. Soalnya dia minta ditelepon soal kondisi kesehatan lo. Dia nguaterin gue, Al. Pastilah, Rel. Lu tau Fitri kan? Jangankan sama suaminya sendiri, sama Miska aja dia peduli banget. Gue SMS-in nomornya ke lo ya. Thanks ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini pertanda baik. Kayaknya Farel udah mulai perhatian dan percaya sama Fitri. Gue udah dapat nomornya, tapi kok gue grogi ya? Enggak. Gue harus telepon dia. Gue harus telepon dia sekarang juga. Rel, jangan lupa ya. Sebentar lagi kita ada meeting sama Pak Edwin. Kamu kenapa? Enggak, Bi. Iya, Bi. Kamu mau telepon siapa? Nelfon Pak Edwin, Bi. Oh, nggak usah. Tadi Pak Edwin udah telepon Papi. Dia sebentar lagi juga datang. Iya, Bi. Yaudah, Papi tunggu di ruangan Papi ya. Kok gue jadi nggak siap gini sih? Kamu udah makan siang? Kita makan siang di luar yuk. Ayo dong, Fit. Jangan nolak terus ya. Aku udah makan, Fon. Kamu mau minum? Aku bikinin minum ya, sebentar ya. Tar dulu, Fit, tar dulu. Saya mau nanya. Waktu itu si Aditya protes sama saya. Dia bilang dia nggak setuju kalau saya pecat si Vira. Soalnya si Adit tuh yakin banget kalau si Vira itu nggak bakal berkhianat sama saya. Terus? Saya cuma mastiin aja. Kamu bisa dipercaya kan? Bener. Waktu itu si Vira mau ngecelakain kamu. Ngapain sih aku bohongin kamu? Halo? Halo? Kenapa suara laki-laki ya? Fitri sama laki-laki. Kamu buat aku kecewa, Fit. Atas nama cinta. Fit, selama ini kamu suka berhubungan sama siapa aja? Emangnya kenapa? Barusan ada telepon masuk. Dari siapa? Nggak tahu. Tadi saya bilang halo-halo, tapi nggak ada jawaban gitu. Atau jangan-jangan itu Farel. Enggak, Pon. Sumpah aku sama sekali nggak telepon-teleponan sama dia kok. Tolong Fit, jujur. Oke, mulai hari ini handphone ini saya bawa. Kamu nggak usah bawa handphone. Dan Fit, tolong jangan pernah berani-berani mainin saya. Sebenarnya siapa sih yang nelfon? Aku juga nggak ngerti. Sampai bikin Devon marah kayak gini. Pakai nuduh Farah lagi.
Halo? Kok yang angkat bukan Fitri? Jangan-jangan Devon. Aduh, Hardi nggak bisa dihubungin. Fitri juga nggak bisa. Yaudah deh, gue mending langsung ke rumah Fitri aja. Jadi handphone kamu disita, Fit? Iya, Al. Gara-gara ada telepon masuk dan nggak tahu dari siapa. Jangan-jangan dari Farel. Soalnya tadi dia minta nomor handphone kamu ke aku, Fit. Coba aku nggak naruh handphonenya di atas meja. Pasti nggak kayak gini deh. Aku nyesel banget, Al. Udahlah, Fit, itu soal gampang. Aku bisa beliin kamu handphone lagi. Terus, sekarang apa yang kamu takutin sih, Fit? Aku takut sampai Devon bisa percaya sama Vira atau Pak Aditya. Soalnya dia juga nanyain aku, kenapa Aditya itu sangat nggak percaya sama aku. Sebenarnya sekarang aku juga lagi bingung, Fit. Hardi dari tadi nggak bisa dihubungin, Fit. Aku takut ada yang tahulah dia dan mau membungkam dia. Tapi kalau sampai Vira lolos lagi gimana? Atau Vira lolos, kira-kira ditolong sama Pak Aditya, gimana nasib aku? Fit, kalau Devon cinta banget sama kamu, dia pasti lebih percaya sama kamu daripada sama orang lain, Fit. Terus tugas aku gimana? Kamu tinggal pura-pura jatuh cinta sama dia. Apa? Ayolah, Fit, ini demi kepentingan kamu juga. Kalau dia cinta sama kamu dan kamu kasih harapan, dia pasti akan luluh sama semua omongan kamu, Fit. Aku akan coba ya, Al. Halo, Pi. Iya, Pi. Sekarang aku mau ke kantor. Udah, aku udah beres makan siang kok, Pi. Iya. Fit, aku ke kantor dulu ya. Kamu tenang aja, nggak usah takut lagi. Makasih banyak ya, Al. Rel, cepat kemari ya. Pak Edwin sudah datang. Iya, Pi. Halo, Fit. Fit, ini aku Farel. Fitri. Ngomong dong, sayang. Lepas! Kamu apaan sih? Lepas! Farel, tolong aku, Farel, tolong aku. Fitri itu lagi menerima hukuman karena perbuatannya sendiri. Kamu tuh nggak usah mikirin dia deh.